بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan anggota badan kita dan juga dengan hati kita. Dan di antara kenikmatan terbesar di dunia ini, seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan sehingga mereka mengetahui tentang hakikat daripada kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang akan berakhir, kehidupan yang setiap waktu yang mereka lalui dan setiap waktu yang mereka gunakan di dunia ini, dan apapun yang mereka gunakan di dunia ini dari amanah Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah kita merasa aman bahwa kita akan selamat daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Karena dengan tegas Allah mengatakan dalam ayat yang sangat kita hafal, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Allah akan bertanya kepada kita dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari setiap nafas yang kita hirup, kemudian kita buang, kita pergunakan untuk apa? Dari tangan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari hati kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa mulianya seseorang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menggunakan kenikmatan Allah untuk ketaatan kepada Allah, sehingga meringankan keadaan dirinya atas pertanyaan Allah kepada dirinya di yaumil qiyamah nanti, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan dia, merahmati dia, memuliakan dia di hari yang tidak ada yang dapat membantu seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan merugilah orang-orang yang menggunakan waktunya dan nikmat Allah untuk keburukan, untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perbuatan-perbuatan maksiat, kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Maka sangat merugilah orang-orang yang demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebanyak 7 kali di dalam surat Asy-Syams. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang
mensucikan dirinya. Dan sungguh sangat merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Maka di mukaddimah kajian kita pada hari ini meneruskan pembahasan kita tentang faidah daripada keadilan serta hubungannya dengan manusia dan lain sebagainya. Ini adalah sesi kita yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang keadilan dan saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, menjadi kunci-kunci bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga mereka mengadakan ta'lim, mengadakan kajian, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk melaksanakan salat seperti para muadzin, kemudian orang-orang yang membangun masjid, membangun majelis ta'lim, orang-orang yang mencetak Al-Qur'an dan lain sebagainya. Mereka menjadi pembuka kepada manusia kebaikan-kebaikan yang besar, wa maghaliqa lisyarr, dan juga mereka menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Ada di antara manusia yang demikian. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada juga di antara manusia yang dia menjadi kunci-kunci keburukan, menjadi pembuka pintu-pintu keburukan di tengah manusia, menyebarkan berita bohong, memprovokasi, menyebarkan penyimpangan, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam agama, dikatakan sebagai bagian dari agama, menyebarkan keburukan di tengah manusia, dosa, zina, musik, dan menyebarkan segala perbuatan-perbuatan syaitan, permusuhan di tengah manusia, perpecahan yang ada. Maka orang tersebut membuka segala pintu keburukan. Maghaliqa lil khair, kemudian dia menjadi penutup pintu kebaikan. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka sangat beruntunglah mereka orang-orang yang selalu menjadi pembuka pintu kebaikan dengan tangannya. Ya, sangat mulia orang tersebut yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi, dan sangat merugilah orang-orang yang dengannya dia menjadi pembuka pintu keburukan. Dan ini menjadi nasihat buat kita semua, bahwa kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang selalu membuka pintu-pintu kebaikan. Karena kata Nabi SAW, man da'a ilal huda, siapa orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, maka bagi mereka adalah kebaikan, bagi mereka pahala, dan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Dan juga kita dijauhkan, diperintahkan untuk menjauhi, ya, untuk mengajak manusia kepada keburukan, karena kita akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kita. Waliyadzubillah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sampai kepada pembahasan yaitu bahwa di antara keadilan yang paling pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Ar-Riyadh An-Nadhirah, fat-tauhid, sedangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan aslul adli, pokok daripada keadilan. Seseorang tidak mungkin berlaku adil kalau dia tidak memiliki apa? Tauhid. Dan tauhid ini merupakan pokok daripada semua keadilan. Keadilan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Bagaimana seorang hamba memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang senantiasa taat, patuh, berserah diri kepada Rabbul Alamin.
dan berbuat adil, bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka pokok daripada keadilan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyirku didduhu. Sedangkan kesyirikan itu adalah kebalikannya, lawannya, merupakan aslul zulm, yaitu pokok daripada segala kezaliman. Karena lawan kata adil itu apa? Zalim. Dan Allah mengatakan tentang syirik ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa fal adlu, adapun keadilan tersebut, wada'a syai', yaitu menaruh atau meletakkan sesuatu yang mana tepat dia pada tempatnya, dan juga menunaikan haknya dengan sebaik-baiknya. Wa ada al-huquq kamilah, menyempurnakan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya secara sempurna. Fa'azamul huquq, dan sebesar-besarnya hak yang paling agung secara mutlak, ya, alal itlaq, secara mutlak, haqquhu ta'ala ala ibadihi, hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu untuk diibadahi. Maka siapa yang tidak beribadah kepada Allah, dan tidak hanya beribadah hanya kepada Allah saja, masih ada yang diibadahi selain daripada Allah, yang dimintai pertolongan, tempat dia berdoa, dia beribadah kepada misalkan kuburan-kuburan atau pohon-pohon keramat, atau dia beribadah kepada batu-batu atau kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy dulu, bahkan zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka itu bukan menyembah berhala menurut mereka, ya. Tapi mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ma na'budu, kami tidak menyembah mereka, ya. Tetapi berhala-berhala tersebut dulunya adalah orang soleh, maka kami jadikan, ya, wajah-wajah mereka, bentuk yang dibuat seakan-akan ini adalah mereka, yang kami tidak kenal mereka itu seperti apa dulu, karena berjalan kurun waktu yang sangat panjang. Kemudian digambar oleh ahli sihir, ya. Kemudian orang yang bodoh di kalangan mereka, saya tidak menyebutnya orang pintar, ya, orang bodoh, ahli sihir di kalangan mereka. Kemudian inilah bentuknya Lata, inilah bentuknya Uzza, inilah bentuknya Manat, wa salisatan ukhra, dan yang lainnya, ya, dibentuk. Ya. Bahkan di Ka'bah itu lebih dari 300 apa? Berhala ada di sana, dengan nama masing-masing dari setiap kabilah. Dulunya adalah orang-orang mulia dan soleh, seperti Uzza, dulunya adalah orang-orang mulia dan soleh, ya, Lata dan lain sebagainya. Maka kemudian dengan batu tersebut, dengan patung ini, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mereka menjadikan ini sebagai benda-benda apa? Keramat. Kalau di dalam kitab Tauhid itu ada penjelasan, yaitu menjadikan pohon, ya, begitu juga menjadikan batu untuk mencari keberkahan. Pohon, batu dijadikan sebagai untuk apa? Mencari keberkahan. Dan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Maka di dalam kitab Qurratul Uyun terhadap kesyirikan tersebut, beliau menyampaikan ada 4 kunci, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka para berhala-berhala itu, atau mereka para malaikat yang diminta, kan mereka itu, para malaikat itu yang diminta, misalkan disebutkan nama mereka, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, seakan-akan mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Padahal para malaikat dalam surat Al-A'raf ditegaskan, mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka pingsan. Itu ada di dalam kitab Tauhid. Ketika Allah berfirman,
mereka pingsan. Maka ketika mereka sadar, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika mereka sadar kembali, hati mereka ini merasa takut, maka dikatakan kepada mereka, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka mengatakan qaulul haq. Semuanya adalah kebenaran. Jadi apa mungkin malaikat ini menyampaikan hajat seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara ketika Allah berfirman, para malaikat ini apa? Pingsan. Dan malaikat menjalankan tugasnya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan tugasnya dengan izin Allah. Ini ada di dalam pembahasan ya tentang pembahasan para malaikat. Ini pembahasan sangat panjang sekali ya. Bagaimana malaikat itu ya, dia bukan menggunakan kemampuan dirinya untuk bisa melaksanakan perintah Allah, bukan. Malaikat itu bukan menggunakan kemampuan dirinya untuk apa? Memberikan wahyu, ya, membagikan rizki dan lain sebagainya, mencabut nyawa. Itu bukan kemampuan malaikat. Maut bukan. Ya. Karena ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, mereka juga mengatakan ini benar. Mereka tidak bisa berkata lain atau negosiasi atau lain sebagainya, tidak. Lalu bagaimana malaikat ini bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajat orang yang meminta kepada dirinya? Enggak mungkin. Nah, mereka semua yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki saham sedikit pun. Mereka tidak memiliki apa? Saham sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan yang kedua, ya, mereka juga tidak menjadi syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rekomendasi, ya. Tidak bisa. Para malaikat ini tidak bisa merekomendasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka juga bukan pemilik. Mereka bukan pemilik, kita urut. Mereka bukan pemilik ya, langit dan bumi. Dan yang kedua, mereka juga tidak memiliki saham apa-apa. Ya, mereka juga tidak memiliki apa? Saham dalam penciptaan langit dan bumi. Dan yang ketiga, mereka juga bukan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan pembantu Allah. Dan yang keempat, mereka juga bukan, yaitu makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk merekomendasikan. Jadi ada 4 ini, ya. Mereka bukan pemilik, mereka juga para malaikat dan juga para wali dan lain sebagainya yang disebut ya oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan pemilik, mereka tidak punya saham sedikit pun, ya. Mereka juga bukan pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga bukan tempat untuk merekomendasikan. Ya. Ini bagaimana mungkin? Kalau datang ke perusahaan misalkan, ya, ayo silakan masuk ke perusahaan ini. Ditanya sama orang, kamu pemilik perusahaan ini? Bukan. Oh, bukan. Yang kedua, mungkin kamu punya saham di perusahaan ini. Saya juga nggak punya saham. Oh, mungkin yang ketiga. Mungkin kamu karyawan di perusahaan ini sebagai HRD, pembantu perusahaan? Bukan juga. Oh iya, mungkin kamu orang yang disuruh oleh perusahaan untuk memberikan rekomendasi? Enggak juga. Terus apa sarana dia? Kalau dia mengatakan dirinya memiliki kemampuan untuk apa? Memasukkan seseorang ke perusahaan tersebut. Ya. Apalagi dalam masalah-masalah doa. Ya. Maka nanti kita buka lagi ya, silakan kita tauhid ya tentang masalah hal-hal tersebut. Maka keadilan tersebut itu harus ada dalam diri seseorang, dan yang paling tinggi dari keadilan ini adalah yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya semata dan memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin" dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Sesungguhnya kita ini tidak diperintahkan oleh Allah dalam masalah-masalah ibadah kecuali ikhlas. Bukan untuk manusia, bukan untuk yang lain, bukan. Maka siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena makhluk, karena berpura-pura, karena ingin mencari mata manusia, karena ingin mencari pujian manusia, maka dia akan diserahkan oleh Allah wa syirkah. Dan yang mereka anggap itu sebagai sekutu bagi Allah. Silakan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis dari Muaz yang berderajat muttafaqun alaih. Dinyatakan ketika Muaz bin Jabal itu ke negeri Yaman, mau berangkat ke negeri Yaman, ya, maka Rasulullah SAW menyampaikan haqqullahu ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid itu bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi menolak segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan faman qama bihadzal haqqi fa abidallah wahdah wa ada hadzal haqq, dan siapa saja orang-orang yang melaksanakan hak tersebut kemudian dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak tersebut, wa qama bi huquqihi mukhlishan lahu faqad qama bi a'dhamil 'adl, maka dia telah menjalankan yaitu keadilan atau menegakkan keadilan yang paling tinggi. Jadi keadilan paling tinggi itu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa yang menjadikan hak Allah Subhanahu wa taala li ghairi mustahaqqihi, di luar daripada haknya, jadi dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia dengan penuh rasa cemas, harap dan penghambaan diri, sungguh dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Dan ini merupakan penyimpangan yang sangat besar di dalam keadilan. Maka dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Namun orang-orang kafir mereka masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rabb mereka tidak berbuat adil mereka. Tidak berbuat adil kepada Rabb mereka. Baik. Maksudnya beliau menyampaikan, ya, bahwa orang-orang kafir, ya, mereka menyimpang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dari para makhluk yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun pada makhluk. Enggak ada makhluk ini memiliki sifat-sifat ketuhanan walaupun sedikit, enggak punya mereka. Bisa memberikan, tidak bisa. Kalaupun mereka mendengar yang sudah mati, tidak bisa menyempurnakan hajat manusia. Lalu bagaimana mungkin ada seorang makhluk yang dia bisa memenuhi, ya, apa yang merupakan hak Allah saja yang bisa memenuhi, seperti pertolongan, memberikan rizki, memberikan jodoh, ya, kemudian menyelesaikan masa depan seseorang, ya, mereka takdir dan lain sebagainya, ya, membuat takdir tidak bisa. Makhluk ini tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun pada dirinya, dan lemah makhluk ini. Bahkan beliau menyampaikan, ya, wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi mithqala dzarratin. Mereka juga tidak memiliki apa-apa sedikit pun bagi dirinya dan bagi selainnya, ya, walaupun hanya sekedar sebesar biji zarrah, enggak punya. Jadi bagaimana mungkin orang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga mereka tidak bisa menghindarkan seseorang daripada kemudaratan dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Maka beliau menyampaikan faman azlamu, maka siapakah orang-orang yang telah berbuat zalim yang besar daripada orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang fakir, yang kurang dari segala sisi dengan Rabb yang maha kaya. Dan juga Rabb yang maha sempurna dari segala sisi. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia
yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka dengan naungannya pada hari kiamat nanti. Ya, di mana tidak ada naungan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Rasulullah SAW beliau menyebutkan yang pertama adalah al-muqsitun, imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan setiap kita ini adalah pemimpin. Sebutkan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita ini semua adalah pemimpin. Pemimpin bagi istri kita, istri juga pemimpin bagi anak-anaknya, fi baiti ba'liha, di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Dia harus memimpin anak-anaknya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan diperintahkan oleh pemimpinnya, yaitu suaminya. Menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan suami dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua adalah pemimpin, ya. Dan bagaimana cara seseorang itu menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, maka dia pun akan mendapatkan bagaimana dia nanti akan dipimpin oleh yang lebih tingginya. Kalau di dalam orang Arab itu ada sebuah pepatah mengatakan, kama tadin sudah. Bagaimana kamu berbuat, apa yang kamu lakukan, maka itulah yang akan kamu dapatkan juga dari orang lain. Makanya banyak orang-orang yang dengan pemimpinnya, penguasa di negeri ini, mereka menuntut dengan segala tuntutan-tuntutan dengan cara yang tidak benar. Melakukan mudhaharat, demonstrasi, ya, kemudian mencela. Ada lagi sampai jatuh kepada pemahaman takfiri, orang-orang khawarij. Jatuh kepada pemahaman Mu'tazilah misalkan. Yang mana orang Mu'tazilah ini mengatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib ditegakkan kepada para pemimpin walaupun secara terang-terangan. Orang-orang Mu'tazilah. Adapun orang Khawarij mengkafirkan para pemimpin yang mereka dengan menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka secara mutlak mereka orang Khawarij mengkafirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa itu? Mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mentaati pemimpin mereka. Tapi mereka tidak mentaati pemimpin mereka. Berarti mereka pun tidak menggunakan hukum Allah. Apa mereka bisa dikafirkan? Tidak. Ya. Tidak bisa kita mengkafirkan seorang mukmin, ya, kecuali dengan kejelasan, ada rincian yang sangat jelas, ya. Maka ketika banyak yang menginginkan pemimpin yang adil, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau pemimpin negeri ini seperti Umar bin Abdul Aziz misalkan, atau seperti Utsman bin Affan, atau seperti Ali bin Abi Thalib, atau seperti Abu Bakar, atau seperti Umar, nggak mungkin bisa. Saat ini nggak mungkin bisa. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, ya, nggak mungkin bisa. Ya. Karena kenapa? Karena masyarakatnya beda. Kan disebutkan kama takun, ya, sebagaimana kalian itu berbuat, ya, walla alaikum, maka kalian pun akan diberikan oleh Allah pemimpin seperti perbuatan-perbuatan kalian. Ya, kalau umat ini banyak berbuat zalim, kesyirikan di mana-mana, korupsi dari mulai perusahaan kecil saja sudah apa? Sudah korupsi, ya. Dari mulai anak saja kepada orang tua sudah korupsi, ya. RT sudah korupsi, RW sudah korupsi, semuanya, ya. Sampai DKM masjid misalkan yang ada di beberapa masjid, sampai kepada pengurusnya, sampai kepada tukang parkir, ini pada korupsi, ya. Tukang parkir yang biasa, ya, dia berdua misalkan, ya, dikasihnya 2.000, dimasukin nama dia 1.000-nya, ya. Nah, ini sudah mulai pengkhianatan, sudah banyak. Baik, maka kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang baik, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan malah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka imam yang adil, Rasulullah SAW beliau bersabda, al-muqsituna ala manabira min nurin alladzina ya'diluna fi ahlihim wa hukmihim wa ma walu. Sesungguhnya al-muqsitun, orang-orang yang adil. Adil ini pertengahan, ya. Maka Syekh Nasiruddin Albani beliau menyampaikan
kami Ahlus Sunnah tidak pernah berpihak kepada kebatilan. Tidak pernah kami berpihak kepada kebatilan. Walaupun kebatilan tersebut dilakukan oleh keluarga kami, oleh orang-orang terdekat kami. Kami tidak pernah berpihak kepada kebatilan. Dan kami akan berpihak kepada kebenaran, walaupun kebenaran tersebut bukan dari keluarga kami dan orang-orang yang dekat dengan kami. Dan itu adalah asal daripada Ahlus Sunnah, harusnya demikian. Dia berbuat adil. Ketika membela dengan cara yang adil. Jangan mentang-mentang dia istrinya, atau dia suaminya, atau dia keluarganya, dia bela. Padahal salah. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Perbuatan salah, tetap salah. Ya, walaupun itu dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Barakallahu fi. Orang-orang yang berbuat adil, kata Nabi SAW, ala manabira min nurin, mereka berada di atas mimbar-mimbar nanti di yaumil qiyamah yang terbuat dari cahaya. Siapa itu? Alladzina ya'diluna fi ahlihim, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil di keluarga mereka. Ya. Wa hukmihim, dan ketika mereka membuat keputusan. Wa walu, dan juga kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. Berbuat adil. Apalagi kepada mukmin satu dengan mukmin yang lainnya harus berbuat adil. Tidak boleh hanya gara-gara berbeda kampung akhirnya apa? Tidak berbuat adil. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam tidak dibolehkan memiliki pemahaman hizbiyah, kelompok, dan tidak boleh dalam Islam ada firqah-firqah, karena firqah ini dan pemahaman hizbiyah, kelompok ini, misalkan kelompok ustadz ini, kelompok pemahaman ini, kelompok ini akan menyebabkan apa? Seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak apa? Berbuat adil. Ini bahaya. Ya. Oh, kamu taklimnya siapa? Oh, saya taklimnya ustadz ini. Kamu siapa? Ustadz ini. Ya. Oh, ustadz ini 10 Muharramnya kapan? Oh, hari Jumat. Ustadz ini, oh, hari Kamis. Jadi mana yang benar? Yang benar, Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah nasional seperti ini tetap menetapkan bersama dengan para penguasa, pemerintah. Walaupun ada ustadz yang mengatakan, oh nanti hari Jumat kita puasanya. Ya itu nggak apa-apa, silakan istihad beliau. Ya, adapun Ahlus Sunnah yang dia bela adalah sunnah Nabi SAW. Kalau ustadz bisa salah, maka mental hizbiyah harus dihilangkan dari kita. Karena para salaful ummah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki mental hizbiyah. Kalau salah. Abu Bakar, Umar, ya, Utsman salah dalam masalah haji, ya, maka memilih apa yang tidak dipilih oleh Nabi SAW. Maka sampai Ibnu Abbas mengatakan, sampai Allah ingin menurunkan hujan batu dari langit. Rasulullah SAW mengatakan begini, tapi kalian lebih memilih perkataan Abu Bakar, lebih memilih perkataan Umar. Ya, para sahabat begitu. Kalau salah. Ya, kalau salah tetap salah. Ya, keadilan yang luar biasa. Ya, maka para sahabat itu adalah ahlul adil, orang yang sangat adil. Beda sama kita. Kalau kita kalau udah ada dekat sedikit, ini udah beda. Makanya saya Shalih Al-Utsaimin, dia nggak mau didekati sama murid-muridnya, nggak mau. Jalan bareng, gitu nggak mau. Karena kenapa? Khawatir menjadi fitnah. Karena dia udah dekat, sering ngasih hadiah. Akhirnya ketika dia salah, dibela juga. Ya. Nah, ini bahaya. Nah, fitnah itu begitu. Ya. Bukan berarti ustadz ini nggak boleh dekat sama muridnya. Boleh aja, nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya ini dikhawatirkan karena dekat, akhirnya, oh dia benar. Datang misalkan, ustadz, aneh lagi berselisih nih sama fulan. Begini. Menurut ustadz gimana nih? Nah, karena dia dekat sama ustadz, akhirnya kata ustadz, udah ente benar itu. Yang salah dia. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Yang namanya seorang ahlul ilm harus berkata benar. Kalau tidak berkata benar, berarti dia tidak melakukan keadilan. Baik. Maka beliau menyampaikan, fa'ala al-imam al-azam an yuqima al-adl fi jami'i ya ri'ayatih.
Dan sesungguhnya imam yang adil, kewajiban seorang pemimpin yang paling tinggi adalah menegakkan keadilan pada semua rakyatnya. Ya. Pada semua rakyatnya harus berbuat adil. Ya, apabila kita menjadi seorang pemimpin, tidak boleh seseorang itu dengan anak yang satu dia sayang, dengan anak yang satu dia tidak sayang. Ini pernah terjadi. Dan bulan lalu juga saya sampaikan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seseorang, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya anak, dia lebih sayang kepada anaknya yang ini. Dia suka ngasih hadiah kepada anak yang ini, sedangkan anak yang ini dia tidak pernah ngasih. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan demikian. Sebagaimana kamu menginginkan dari mereka bakti yang sama. Karena kita mau semua anak kita baktinya apa? Sama. Makanya kita berikan hadiah kepada anak kita, kita berbuat baik kepada anak kita sama. Mau anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, semuanya sama. Ya. Yang sudah punya anak banyak itu tahu dia bagaimana harus berbuat adil kepada anak-anak. Dan dengan keadilan yang dia lakukan, anak ini, setiap anak memiliki bakti yang sangat dekat dengan orang tuanya. Seakan-akan anak ini merasa, kok kayaknya bapak, ibu saya, umi sama abi saya kok dekatnya sama saya. Setiap anak memiliki posisi tersebut. Ya, tidak merasa diasingkan di rumahnya. Nah, ini kewajiban dari orang tua ini. Kewajiban dari apa? Orang tua kalau punya anak. Ya. Yang tentang yang satu prestasinya bagus, yang satu nggak punya prestasi, yang satu suka berbuat baik, yang satu tidak pernah berbuat baik, kemudian diabaikan begitu saja, tidak dibela, ini tidak dibenarkan. Ya, di dalam Islam. Ya. Dan juga bagaimana orang-orang yang kaya harus berlaku adil kepada orang yang miskin. Ya, para pemimpin tersebut, ya, dia harus berlaku adil kepada orang-orang yang dekat, yang jauh, kepada orang yang memiliki kepentingan, ya, dan orang-orang yang tidak bisa berhubungan dengan dia, ya. Dan juga senantiasa dia berlaku adil, ya, di depan orang-orang yang mungkin punya kedudukan yang tinggi di hadapan dia dengan orang yang tidak memiliki kedudukan. Dia harus berlaku adil. Ya. Ini adalah kewajiban seorang pemimpin untuk senantiasa berlaku adil. Begitu juga beliau menyampaikan, ya. Dan hendaklah ia mewasiatkan kepada mereka untuk menegakkan keadilan dan memperingatkan, ya, mereka dari perbuatan aniaya dan perbuatan zalim terhadap sesama manusia dalam hal darah, harta, dan kehormatan. Maka ia begitu perhatian dengan perkara-perkara tersebut yang merupakan pokok daripada keadilan. Ini adalah pemimpin yang adil, yang beliau sampaikan bahwa pemimpin yang adil ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyampaikan, sehari bersama imam pemimpin yang adil lebih baik bagi manusia daripada mereka diguyur air hujan selama 40 hari. Ya. Jadi satu hari bersama dengan pemimpin yang adil itu lebih mulia, lebih baik bagi mereka daripada mereka diguyur hujan selama 40 hari. Ini Syekh Abdul Rahman As-Sidi mengatakan demikian. Kenapa? Karena sebab keadilan ini merupakan faktor yang sangat penting yang menciptakan kebahagiaan bagi pemimpin dan rakyatnya. Pemimpin yang adil, dia akan bahagia. Dan rakyat yang memiliki pemimpin yang adil, maka dia akan juga bahagia. Maka harus ada kesamaan. Pemimpin yang adil itu didapatkan oleh rakyat yang adil. Maka rakyat yang adil jadi harus juga punya keadilan kepada para pemimpin mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Taib. Dan kemudian beliau menyampaikan kepada para hakim, dan pemutus perkara, kepada hakim, ya, hendaklah para hakim tersebut memutuskan perkara dengan memberikan keputusan perkara kepada manusia dengan cara yang adil. Ya.
wa 'alal qudat wal hukam bainan nas, di antara para qadhi, para hakim yang berada di antara manusia, ya, an yuhaqqimu bainahum bil 'adl, hendaklah mereka menghukumi manusia dengan cara yang adil. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud. Daud ini siapa? Nabi. Dan dia juga adalah seorang pemimpin. Seorang raja besar, Nabi Daud. Allah berfirman kepada Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai penguasa di bumi ini. Ya, fahkum bainan nasi bil haqq, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Banyak contoh di dalam dalil, ya, bagaimana Nabi Daud alaihi salam dalam bermuamalah dengan masyarakatnya, ya. Dan kemudian wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyampaikan wa aksarul ahkam wal khusumat, ya, dan betapa banyak hukum-hukum sengketa dan permusuhan yang masuk ke meja para hakim, ya. Fa idza arafu al-haq wa hakamu bil 'adl, dan apabila hakim tersebut mengetahui kebenaran, ada masuk ke meja dia tentang perkara-perkara sengketa di antara manusia, masuk mengetahui kebenaran dan kemudian memutuskan perkara dengan dasar kebenaran, maka beliau menyampaikan maka mereka berhak mendapatkan pahala dan selamat daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga menyampaikan, ya, maka mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan yang besar dan juga dapat tersalurkan dengan baik dalam segala urusan-urusan yang ada di tengah manusia, kemudian akan menjadi selesai dan akan menjadi hanif dan menjadi lurus. Namun apabila seorang hakim tersebut memutuskan perkara dengan dasar kejahilan, kebodohan, karena dunia, karena hawa nafsu, maka mereka kembali akan membawa kepada kerugian. Hak-hak manusia akan hilang. Orang-orang yang menzalimi mengalahkan mereka yang terzalimi, sehingga urusan akan terlepas, keburukan dan kerusakan semakin bertambah, dan kondisi manusia akan menjadi rusak. Ini nasihat yang sangat indah sekali kepada para orang-orang yang menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Dan kemudian beliau menyampaikan, langsung saja saya lewati, beliau menyampaikan tentang nasihat kepada kita semua. Di antara bentuk ketidakadilan adalah berbuat curang. Di antara bentuk ketidakadilan adalah berbuat curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Ya, dalam menakar dan menimbang dia berbuat curang. Ya. Ini bagi orang-orang yang berjualan. Ya. Kalau kita sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, kita meyakini bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin rizki seseorang dimakan oleh orang lain. Tidak mungkin rizki seseorang itu dikurangi karena orang lain, tidak mungkin. Maka ketika kita berdagang, kita tidak boleh tidak berbuat adil. Kita berdagang dengan dagang yang sama, misalkan dengan saudara kita, ya. Kita tidak boleh ada kedengkian dengan saudara kita, lalu mengatakan gara-gara dia dagang, akhirnya toko saya sepi. Gara-gara dia jualnya murah, akhirnya toko saya menjadi sepi. Enggak ada demikian. Di dalam akidah Ahlus Sunnah kita meyakini rizki tidak mungkin tertukar. Maka nggak boleh ada hasad di tengah manusia, nggak boleh dalam berdagang. Ya. Kita ditanya misalkan berapa pak harganya? 35.000. Orang nawar. Ya, dapat nggak 20? Oh, nggak bisa pak. Ya. Kita mau tanya 25. Bagaimana kalau 30? Oh enggak. Ya. Oh, di sana aja harganya
20. Silakan Bapak beli di sana, enggak apa-apa. Ya. Di sana saudara saya, teman saya, dia jualnya lebih murah. Mungkin dia dapat modalnya lebih bagus. Silakan beli di sana, enggak apa-apa. Jadi kita tenang, ya. Tidak merasa gusar dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nahnu qaddarna, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami sudah takdirkan kepada manusia di antara mereka ma'isyatahum, jalan mereka untuk mendapatkan rizki, dan rizki itu pasti akan mengejar kita sebagaimana ajal. Jadi nggak perlu khawatir dengan rizki, nggak perlu. Apalagi mengeluh dengan rizki, nggak perlu. Ya. Seorang istri mengeluh rizkinya kepada suaminya, suaminya mengeluhkan rizkinya kepada istrinya, nggak usah mengeluh. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki pasti datang. Ya, seperti ada cerita yang sering kita mendengar, ya, di dalam sebuah kisah, ada seorang yang jatuh ke sumur, kemudian diselamatkan, kemudian dia duduk, dia diberikan minum. Ketika diberikan minum, dia jatuh ke sumur lagi dan dia mati. Ya, dia masih harus mendapatkan jatah rizki apa? Yaitu berupa air minum, beberapa teguk, barulah dia mati. Baik, barakallahu fiik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang yang berbuat curang dalam menakar dalam timbangan. Alladzina idza qalu 'ala nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila dia menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan orang lain, menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang sangat besar. Dan beliau menyampaikan, celakalah mereka karena tipuan dan kecurangan yang mereka lakukan. Dengan hukuman di dunia yang paling pertama kali akan diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka menipu dan berbuat curang adalah diangkatnya keberkahan. Keberkahan. Keberkahan ini maknanya apa? An-nama wa ziyadah. Ya. Netapnya dia berada di atas kebaikan dan kemudian bertambahnya apa? Kebaikan. An-nama wa ziyadah. Yang pertama, musibah pertama, hukuman pertama bagi orang yang berbuat curang adalah diangkatnya keberkahan. Kemudian yang kedua, kata beliau, dikuranginya rizki. Ya. Dan yang ketiga, wasu'il mu'amalati, ya, dan itu mereka dapatkan berupa apa? Keburukan dalam bermuamalah di tengah-tengah manusia. Ya, seperti macam-macam muamalah, ya, dengan masalah hutang piutang, dalam masalah jual beli, ya, juga dalam masalah-masalah yang lainnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan di dalam diri mereka dengan manusia keburukan-keburukan yang besar. Ya. Akibat mereka curang dan juga mereka melakukan tipuan-tipuan kepada manusia. Maka beliau menyampaikan, setiap muamalah yang kehilangan ruhnya, yakni keadilan, maka itu adalah muamalah yang sangat berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Dan beliau rahimahullahu taala menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka mereka bukan termasuk daripada golongan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya falghis, sedangkan berbuat curang dalam bermuamalah ini merupakan kezaliman yang sangat besar dan bukan bagian daripada agama. Laisat minad-din, bukan bagian dari agama. Ya. Dan orang yang melakukan kecurangan tersebut dalam bermuamalah, pelakunya akan diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan dan wibawanya akan jatuh di tengah-tengah manusia. Dan kemudian akan semakin tampak kerendahan akhlaknya akibat dia berbuat curang. Ya.
dan jelaslah kerugian nanti akan dia dapatkan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya, wal adlu yakunu fil huquq az-zawjiyah. Kemudian yang selanjutnya, keadilan juga harus ada pada hak-hak antara suami dengan istri. Setiap suami atau istri harus memberikan hak-haknya sesuai dengan syariat dengan penuh keadilan kepada salah satu dari mereka berdua sesuai dengan hak mereka masing-masing. Bila mana setiap orang dari keduanya mereka melaksanakannya haknya dengan baik, niscaya hubungan suami istri akan menjadi erat. Kehidupan akan penuh kebahagiaan dan kebaikan akan semakin sempurna bagi keduanya. Kenyamanan dan keberkahan akan didapatkan dan keluarga tersebut akan tumbuh dengan penuh pujian. Maksudnya apa? Ketika suami dan istri tidak saling menuntut hak, tapi mereka saling memenuhi hak satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan hadiahkan kepada mereka kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah istri mengatakan kepada suaminya, bagaimana sih kamu menjadi seorang istri? Ya, begini, dan begini. Kemudian istri mengatakan kepada suaminya, bagaimana kamu seorang suami? Begini dan begini. Kemudian istri curhat kepada temannya, suami curhat tentang istrinya kepada temannya. Terjadi apa? Kerusakan dalam rumah tangga. Yang seharusnya mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memenuhi keadilan satu dengan yang lainnya, melaksanakan kewajiban, ya. Seperti kewajiban suami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bermuamalah dengan istri, bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Berkata lembut, berkata baik, ya, tidak membanding-bandingkan istri dengan wanita lain, ya. Kemudian senantiasa memberikan nafkah yang halal kepada istrinya, tidak bakhil kepada istrinya, ya. Senantiasa memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada istrinya, menginginkan kebaikan dari istrinya, dan juga berbuat baik kepada keluarganya, menjaga silaturahmi dengan keluarganya, dan juga mendekatkan istri dengan orang tuanya, dan juga dengan anak-anaknya. Ya, tidak mengejek istri, tidak merendahkan istri, ya, tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu juga seorang wanita, ya, dia memenuhi hak suaminya, tidak mengejek suaminya, tidak mencela suaminya, tidak merendahkan suaminya, ya. Kemudian juga tidak membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Bang, kamu bagaimana sih bang? Ya, orang lain aja udah begini, kamu begini. Kemudian bersifat qanaah, menerima terhadap pemberian suami dan senantiasa mensupport suami dalam perkara-perkara agamanya, dan senantiasa mendoakan suami dalam kebaikan. Tidak melakukan ghibah di belakang suami terhadap perbuatan suami. Tidak menceritakan aib yang ada di dalam rumahnya kepada temannya. Tidak memasukkan teman-temannya ke rumah suaminya apabila menjadi fitnah bagi suaminya. Ini kewajiban wanita. Keluar dari rumahnya harus dengan izin suaminya, ya. Dan dia senantiasa menjaga hak suaminya dengan sebaik-baiknya. Mentaati perintah suaminya. Bukan merasa rendah. Banyak wanita pada hari ini, kalau disuruh sama suami, mereka nggak mau. Kenapa? Nyuruh melulu. Ya, kayaknya rendah kalau seandainya dia mentaati suaminya, karena banyak para penganut feminim, ya, yang mereka lebih baik hidup sendiri daripada bersama dengan seorang laki-laki yang selalu menghegemoni hidupnya. Bagaimana saya mau menjadi wanita yang bebas? Seakan-akan dia seperti burung yang ingin bebas terbang kemana-mana, ya. Sehingga kita lihat banyak wanita-wanita yang bebas, berfoto, berdandan, berjalan-jalan tanpa suaminya, ya, tanpa izin suaminya, berkumpul dengan teman-temannya, berbuat kerusakan di mana-mana, ghibah. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar sekali. Maka keadilan tersebut harus senantiasa ada di dalam diri kita, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka jangan pernah berbuat zalim, jauhi kezaliman, dan senantiasalah kita berlaku adil di antara kita dan juga sesama kita. Hadza wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.